Perkenalkan, nama saya Khalid Kurnia dengan NIM 111221315. Saya mengambil judul analisis pembiayaan murabaha. Saya akan mempresentasikan PPT saya. Murabaha adalah bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam sistem keuangan Islam. Ini adalah transaksi jual beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Presentasi ini akan membahas konsep, karakteristik, syarat dan manfaat pembiayaan murabaha, serta bagaimana menerapkan di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, definisi dan konsep murabaha. Di sini ada pengertian. Murabaha adalah transaksi jual beli di mana penjual memberitahu harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. Di sini ada harga pokok plus margin keuntungan. Yang kedua, ini ada prinsip. Pembiayaan murabaha didasarkan pada prinsip Islam, yaitu akad jual beli dengan penentuan harga yang jelas dan transparan. Ini berarti bahwa keuntungan bagi pembiayaan pinjaman ditentukan di muka, tidak ada bunga atau riba yang terlibat. Di sini ada Islamic Finance. Karakteristik pembiayaan murabaha. Yang pertama ada transaksi harga, margin keuntungan, yang ketiga transaksi jual beli, dan yang keempat bebas riba. Untuk transaksi harga, di sini ada harga pokok harus diungkapkan secara jelas dan terbuka. Yang kedua itu margin keuntungan harus disepakati di muka antara penjual dan pembeli, disepakati di paling awal. Yang ketiga itu transaksi jual beli. Pembiayaan murabaha melibatkan jual beli barang, bukan pinjaman uang. Yang keempat itu bebas riba. Pembiayaan murabaha tidak mengandung unsur riba, yaitu bunga yang dibebankan atas pinjaman uang. Di sini ada syarat dan rukun murabaha. Yang pertama syaratnya pihak terlibat dalam transaksi harus berwenang dan cakup hukum. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas spesifikasinya. Harga barang harus disepakati dan jelas, tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam transaksi. Yang kedua, rukun. Pihak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga atau nilai barang yang disepakati, ijab kabul dan pernyataan persetujuan. Di sini ada penetapan harga dan margin. Yang pertama, harga pokok. Harga pokok barang harus dihitung dengan tepat dan akurat. Ini meliputi biaya pembiayaan, transportasi, dan biaya-biaya terkait lainnya. Yang kedua itu margin keuntungannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Margin ini harus mencerminkan risiko dan biaya yang ditanggung oleh pembiaya pinjaman. Di sini ada manfaat dan risiko. Manfaatnya itu keuntungan yang jelas dan transparan bagi pemberi pinjaman, mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam, membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang halal. Yang kedua di sini ada resiko kredit, yaitu kemungkinan pinjaman tidak dapat membayar kembali pinjaman. Di sini ada resiko inflasi, nilai barang dapat menurun seiring waktu. Resiko likuiditas, yaitu pemberi pinjaman mungkin mengalami kesulitan untuk mencarikan kembali dana yang dipinjamkan. Di sini ada implementasi di lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu sistem internal. Membangun sistem dan prosedur internal yang memadai untuk mengelola pembiayaan murabaha. Yang kedua itu manajemen risiko. Menetapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengendalikan risiko dari kredit, inflasi, dan likuiditas. Yang ketiga ada pengembangan produk. Pengembangan produk pembiayaan murabaha yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengembangan SDM. Di sini sangat penting memperkuat sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kompetisi yang mumpuni dalam pembiayaan murabaha. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.